hasil surveinya tak ngangkat, isi tas sebanyak apapun percuma tuh. Percuma ya? Percuma. Jadi tidak hanya variabel isi tas untuk mendorong orang untuk maju, tidak hanya itu. Misalnya di gerbongnya Pak Nasir mereka terlalu pede untuk dapatkan suara banyak. Saya pikir harus dievaluasi. Karena hasil surveinya tidak pernah lebih dari 5%. Di lembaga survei manapun tidak pernah lebih dari 5%. Yang sekarang lagi bertarung itu memang Pak Samsuar versus Pak Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tuk Wan Channel. Luar biasa cici tuan-tuan dan puan sekalian. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat semuanya. Bagaimana kita melihat perkembangan Riau pada hari ini? Sangat menarik. Kita perlu kaji ini ke depan ini cici tuan-tuan dan puan sekalian. Tidak berapa lama lagi Riau akan mengadakan suatu pemilu kada, pemilihan kepala daerah, baik Gubernur Riau, Wakil Gubernur Riau, kemudian Bupati, Wakil Bupati, dan Wali Kota, Pokoknya pada bulan November nanti serentak pemilu kada itu yang sering kita kemukakan dalam kesempatan ini. Nah sekarang cincin tuan-tuan dan puan, pada hari ini saya memang mau mengundang nih seorang analisa politik ya. Pemikiran beliau sebagai pakar lah, narasumber pada pagi hari ini. Memang sengaja saya undang dari Universitas Riau. Masih muda, masih energik, yaitu Dr. Tito Handoko. Beliau ini dosen di Universitas Riau, Pisipol. Tentu dia punya analisa dan pandangan beliau karena dia sebagai pemerhati politik di Riau ini. Baik, saya undang Pak Handiko. Assalamualaikum Pak Handiko. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Handiko? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Untuk apa kabar tuh? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Memang kalau atuk dia bercakap dalam lantang ya itu ya. Nah itu yang penting. Itu penting ya. Kena bersemangat lagi Pak Handiko, karena saya melihat sekarang ini pandangan saya dalam perpolitikan di Riau ini cukup panas sekarang Pak saya. Betul. Karena dari pasangan calon yang sudah beredar sekarang ya, yang sudah berkibar lah itu kan. Iya. Nah Pak Tito tentu punya suatu analisa ini. Iya. Nah saya melihat sekarang ini untuk Provinsi Riau, Gubernur Riau ini, yang jelas saya nampak sekarang ini calon Gubernur Riau ke depan ini satu nampaknya Pak Samsuar. Betul. Dengan berpasangan Pak Ustadz Mawardi Saleh. Ini kan luar biasa nih. Seorang seorang ilmuwan ya, dan beliau seorang cendekiawan muslim, doktor ya. Dan begitu juga Pak Samsuar, seorang yang sudah berpengalaman dalam segi pemerintahan itu. Kemudian juga saya lihat dan walaupun ini terjadi suatu di Riau ya kemarin ya, pernyataan sebagainya, apakah PKPMR, PPMR, Forum Pemuka Masyarakat Riau, Forum Persebatian Masyarakat Riau, yaitu pasangan calon M. Nasir dengan Wardan. Ini juga mendapat sorotan juga, tapi ya itu sudahlah, itu dinamika ya. Jadi kita kadang-kadang memang tergantung pada masyarakat lah itu ya. Iya betul. Tapi yang jelas Nasir dan Wardan ini sudah berlayar. Bukan melayar, artinya sudah mendapat perahu lah. Betul. Untuk berlayar gitu kan ya. Nah, kita lihat nanti perkembangan bagaimana ya. Karena permainan belum selesai. Betul. Nah, kemudian lagi ya, ini yang terakhir ini, yang tiga nih. Kan tiga diperkirakan tiga ini. Yang tiga ini memang Wahid dielulukan menjadi calon gubernur. Lama dibilang kan Wahid maju. Karena Wahid punya partai yaitu PKB. Tapi PKB kan 6 kursi cuma. Betul. Nah kalau kalau 6 kursi tak bisa belayar nih. Tak cukup. Tak cukup. Dia kan harus buat koalisi. Nah kita tak lihat nih apakah dia jadi koalisi dengan Nasdem, dengan PDIP. Nah apalagi PDIP
PDIP ini kan fraksi terbesar hasil pemilu kemarin, Pileg. Partai menang 11 kursi. Tak mungkin lah PDIP ini tidak punya calon gitu kan ya. Iya. Tetapi Wahid sudah mengklaim bahwa jadi gubernur dan kemudian dia berpasang dengan SF Haryanto. Nah ini kan nampak saya ada gambaran ini bahwa PDI mendukung tapi ada syaratnya. Iya. Kalau bisa SF Haryanto harus di PDI kan. Ini apakah kemungkinan terjadi ini kan ya? Kalau SF Haryanto jadi gubernur, tentu Wahid wakil. Iya. Ya nak wakil gubernur Riau Iya. berpasangan dengan SF Haryanto tadi itu. Iya. Tapi ini kemungkinan ini kan bisa saja terjadi semua kali kan ya. Betul. Nah, dari fenomena yang berkembang sekarang nih Pak, khususnya menyangkut masalah ya SF Haryanto dengan Wahid ini, kira-kira gambaran Pak Tito bagaimana nih? Sehingga 3 persaingan ini bisa berlayar ini kan. Iya. Mana yang lebih melaju sampannya dan tentu mesin juga kan harus laju juga kan itu. Betul. Nah, sekarang pandangan Pak Tito pagi hari ini mari kita dengar bagaimana pandangan saudara Tito terhadap fenomena yang terjadi dalam calon gubernur Riau ke depan ini. Jangan lupa share, komen, dan subscribe. Silakan Tito. Sebelum kita kupas soalan dukungan partai politik, kemudian soalan basis elektoral masing-masing kandidat, kita perlu menengok ke belakang soal pemungutan suara ulang yang dilakukan di 31 TPS di Kabupaten Rokan Hulu. Nah, dari informasi yang kita peroleh itu Partai Golkar tampaknya masih mengajukan gugatan terhadap hasil PSU. Nah, kalau misalnya gugatan ini dilayangkan ke MK, masuk registrasi, kemudian MK melakukan sidang awal dan ada putusan dismisal, misalnya MK mengabulkan gugatan tersebut dan masuk kepada pembuktian, maka ini mengganggu tahapan tahapan pencalonan. Misalnya per kemarin hari Senin itu sudah diajukan registrasi ke MK, kemudian itu MK menerima registrasi. Menerima registrasi dari pengaduan Partai Golkar untuk PSU kemarin. Partai Golkar PSU ya. Artinya apa? Untuk pencalonan ini masih belum clear. Apakah yang dipakai itu nanti hasil pemilu 2019 atau 2024, karena pemilu 2024 belum clear untuk hasil pemilunya. Apakah suara Golkar lebih tinggi dibanding PDIP tergantung hasil PSU yang digugat ke MK. Ke MK. Nah, ini kan yang belum dibaca oleh teman-teman di partai politik. Sekarang sedang diproses berproses di MK. Makanya belum bisa dipastikan. Pastikan. Kursi itu siapa yang paling banyak. Pak Toto, apa itu ya? Pak Toto. Ini kan berkaitan nanti pendaftaran di KPU. Betul, pada proses pencalonan namanya. Iya, pencalonan. Nah, tanggal 27 sampai 29 Agustus. Kalau misalnya gugatan awal itu diterima di MK, kemudian MK melakukan sidang, dismisal ke pembuktian, itu paling tidak habis 1 bulan tuh. Kalau 1 bulan habis, maka tahapan pencalonan terganggu. Kalau tahapan pencalonan terganggu, apa yang harus dilakukan? KPU harus memikirkan waktu tahapan yang sudah dibuat dalam PKPU itu. Se-Indonesia itu ada 7 provinsi itu yang sekarang digugat ke MK. Andaikan gugatan itu diterima, ada pada fase pembuktian dari hasil PSU yang digugat itu, maka proses pencalonan menjadi terganggu. Nah, ini kan belum clear. Clear soal apa tuh? Soal partai politik, hasil pemilu mana yang mau dipakai. Nah, ini kan menyangkut posisi Partai Golkar dan PDIP ya. Nah, kalau misalnya masuk pada fase gugatan, lalu gugatan diterima, MK memutuskan untuk PSU lagi, bisa aja tuh PSU 2 kali. Berarti nanti pendaftaran tentu ya ini kan problem bisa saja nanti dalam tahapan itu tertunda. Nah, ini kan masih menjadi soalan sampai hari ini yang belum clear, terutama komposisi partai politik pendukung untuk masing-masing pasangan calon. Nah, kalau kita pakai hasil pemilu 2019, hasil pemilu 2024 tidak akan pernah dipakai karena 2029 nanti dipakai hasil pemilu 2029. Ini kan jadi problem hukum yang harus diputuskan oleh KPU sebagai penyelenggara pada level pusat. Ini tidak hanya KPU tuh, ini semua pihak. Karena pilkada ini
hot issue ya, hot issue dan hot money itu. Oh gitu ya. Ya isu panas dan uang panas. Uang gitu. panas. Karena ini sebenarnya adalah musim uang dan isu sekarang ya. Betul. Nah, kalau di tingkat pusat tak putus oleh KPU sendiri karena melibatkan Komisi 2, melibatkan Kemendagri, melibatkan DKPP, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, banyak lembaga negara yang terlibat dalam proses ini, proses PSU yang digugat lagi, hasil PSU yang digugat. Nah, itu dulu tuh. Baru kita beranjak ke soalan yang tadi yang Tuk Wan tanyakan. Misalnya soalan dukungan partai politik. Memang informasi yang kita dengar sampai hari ini kan kita informasi itu. Kalau SK kita belum nengok. SK misalnya SK Partai Golkar untuk dukungan Pak Samsuar, Pak Mawardi, kita kan belum nengok nih. Belum ada di publik kan gitu ini ya. Itu baru informasi dan itu pernyataan yang bersangkutan ya. Kemudian SK PKS konon kabar begitu ya. SK Gerindra, SK Demokrat, SK P3 untuk dukungan Pak Nasir, Pak Wardan. Kalau PKB, PDIP serta Nasdem kabarnya kan sudah ke Pak Wahid, Pak SF. Yang masih free itu kan PAN yang belum memutuskan dukungan kepada siapa. Walaupun pada saat deklarasi Pak Nasir kemarin, Pak Nasir menyatakan PAN itu akan ke Pak Nasir. Tapi ini masih apa ya? Dinamis tuh. Dinamis. Apa sebab dinamis? Karena gini, teman-teman di Jakarta sedang melakukan survei terhadap masing-masing kandidat tadi itu. Partai politik juga tidak akan sia-sia dalam meletakkan rekomendasi dan calon tadi. Misalnya kalau kandidat yang diusung itu daya ungkit elektoralnya rendah, partai politik itu sia-sia tuh, bunuh diri dia. Ya, kalau dia bunuh diri dia tidak dapat apa-apa dari hasil pilkada selain ya mahar politik lah di tingkat pusat. Ya kan jadi problem. Contoh, ini mohon maaf kalau misalnya ada yang tersinggung. Dari hasil survei yang ada, Pak Nasir itu tak ngangkat. Ketika Pak Nasir tak ngangkat, apakah Gerindra dan Demokrat mau sia-sia meletakkan dukungan kepada Pak Nasir? Harus punya perhitungan ya. Harus punya perhitungan. Sementara tahapan masih ada 1 bulan tuh, tanggal 27 sampai 29 September. Dugaan saya kalau misalnya hasil surveinya rendah, tak ngangkat, ini bisa-bisa salah satu dari partai politik pengusung itu dia exit, keluar dari dukungan kepada Pak Nasir itu. Nah, kalau dia keluar masih ada PAN yang menampung. Misalnya keluar Demokrat 8 kursi. Ditampung oleh PAN yang 5 kursi, 13 cukup berlayar tuh. Kalau dia berlayar misalnya diambil kesempatan oleh Pak Dinatar dan Pak Haris, ini ada penantang baru Pak Samsuar. Ini belum selesai, pertarungan Pilgub ini belum selesai. Pasangan calon belum selesai. Masih bongkar pasang. Partai politik masih bongkar pasang. Jadi tapi tergantung isi tas juga. Betul, cuman kan gini tuh, kalau misalnya hasil surveinya tak ngangkat, isi tas sebanyak apapun percuma tuh. Percuma. Jadi tidak hanya variabel isi tas untuk mendorong orang untuk maju, tidak hanya itu, tapi memang approval rate, daya dukung, kedisukaan publik terhadap pasangan calon itu juga diperlukan. Nah, sekarang nyata-nyata ini mohon maaf kalau misalnya di gerbongnya Pak Nasir mereka terlalu pede untuk dapatkan suara banyak. Saya pikir harus dievaluasi. Karena hasil surveinya tidak pernah lebih dari 5%. Di lembaga survei manapun tidak pernah lebih dari 5%. Yang sekarang lagi bertarung itu memang Pak Samsuar versus Pak Wahid. Nah, itu yang dinamika yang akan berkembang. Jadi masih terbuka, bongkar pasang calon, bongkar pasang dukungan partai politik. Kalau seandainya nanti di ending misalnya di detik-detik akhir pencalonan, Demokrat exit dari pencalonan Pak Nasir, kemudian PAN yang masih free bergabung 2 partai politik, didapatkan oleh Pak Edi Natar yang konon kabarnya sudah bersepaham dengan Pak Haris. Ini kekuatan politik baru yang harus diantisipasi oleh semua calon ya. Betul, ini kuat tuh. Kalau misalnya Pak Edi Natar dan Pak Haris ini gabung nih, kekuatan baru dan kuat. Nah, ini Pak Samsuar juga harus punya strategi untuk ini. Nah, belum lagi misalnya dengan komposisi Pak Wahid, Pak SF Haryanto begitu. Nah, dengan perkembangan yang ada, tentu hari ini kan kita masih berandai-andai itu. Belum bisa memastikan. Ya, kita melihat gelagat partai politik ini kan meletakkan dukungan di bulan Juli itu sebenarnya banyak orang menyebut itu sebagai trial aja tuh, sebagai percobaan aja, melihat bagaimana respon publik terhadap kandidat atau calon yang diusung oleh partai politik itu. Apakah dalam 2 bulan itu daya dongkraknya cukup kuat atau tidak? Dan ternyata memang ada yang kuat, ada yang tidak. Nah, seperti Pak Nasir, Pak Wardan tadi itu tidak ngangkat tuh. Ketika dia tidak ngangkat secara
saintifik, secara metodologi survei segala macam, partai politik melakukan evaluasi. Oh iya. Nah, ketika dia lakukan evaluasi, bisa-bisa nanti dukungan partai politik dicabut, diletakkan kepada kandidat lain yang dianggap mengangkat. Ini kan ada dinamika baru Bisa lagi terjadi yang suatu perubahan yang sangat betul, situasi politiknya bisa berubah. Iya. Nah, misalnya kesepakatan terjadi antara Pak Edi Natar dan Pak Haris. Terserah siapapun yang jadi gubernur atau wakil gubernur, dapat dukungan dari Demokrat, dari PAN. Ini akan berbeda. Bikin peta politik udah beda. Peta politiknya berubah tuh. Iya, Tidak seperti sekarang. Iya. Kalau peta politik sekarang, misalnya 3 kandidat tadi itu, yang kelebacaan kami, memang yang punya basis elektoral itu kan secara personal Pak Sam, Pak Wahid, dan Pak Wardan. Iya. Tapi Pak Wardan juga tidak kuat-kuat amat lagi di Inhil, sudah habis, masanya sudah habis. Nah, Pak Samsuar di Dapil Riau 1, Pak Wahid di Dapil Riau 2. Iya. Problem di wakil. Nah, ini problem. Ini kita harus buka saja. Misalnya gini, Pak Nasir dulu selama menjadi anggota DPR RI kan Dapil Riau 2. Ini beririsan dengan Pak Wahid. Iya. Ya, dia punya kalau hasil pemilu 2019 kan Pak Nasir itu suaranya sekitar 71.000. Hasil 2024 Sementara Pak Wahid kan 104.000. Kan jauh kali perbedaannya. Hampir 40.000 kan. 30.000 lebih, 40.000. Nah, dengan perbandingan suara itu tentu sangat jomplang. Tapi kan itu pemilu, dimensinya berbeda dengan pilkada. Pileg itu beda dengan pilkada, ya. Karena pertarungan partai dan pertarungan kandidat. Ya. Sementara di pilkada itu memang figurnya betul yang dipertaruhkan. Ya. Nah, dengan kondisi yang ada, semuanya punya basis wilayah, basis elektoral, seperti Pak Wahid di Dapil Riau 2, Pak Samsual di Dapil Riau 1, tergantung daya ungkit wakil, daya ungkit elektoral dari wakil yang dipilih. Betul. Untuk sementara, kalau melihat komposisinya, Pak Samsuar diunggulkan tuh. Diunggulkan. Kenapa? Karena Pak Mawardi itu punya 2 basis elektoral yang kuat, Pekanbaru dan Kampar. Gitu ya. Sementara Pak SF tidak punya basis elektoral dan belum teruji. Iya. Kenapa belum teruji? Belum pernah ikut pemilu. Jadi PJ kan tidak ikut pemilu tuh. Iya. Apalagi dia birokrat murni ya. Birokrat murni. Iya. Gitu ya. Tapi dengan pengalaman selama jadi birokrat mungkin bisa dimanfaatkan untuk melihat kira-kira mau dikemas seperti apa sehingga dia punya segmen elektoral sendiri gitu tuh ya. Segmen elektoralnya apakah segmen elektoralnya kelompok pemilih yang muda atau generasi X, generasi Y gitu ya, atau generasi baby boom gitu ya. Nah, itu harus dikemas menurut kami. Nah, partai politik melihat segmen tadi dan melihat kecenderungan, tentu dia akan berpikir 2 kali. Misalnya kalau yang diusung ini nyata-nyata kalah secara survei, ya tentu nanti bongkar pasang calon pasti akan terjadi, akan terjadi itu. Dan ini masih belum clear, walaupun sudah deklarasi di awal. Tapi kalau misalnya hasil surveinya rendah, ketika disimulasikan dengan masing-masing pasangan calonnya, ini komposisi bisa berubah. Bisa berubah ya. Kalau misalnya nggak ngangkat gitu ya, tidak ngangkat nih hasil surveinya, dipasangkan, misalnya dipasangkan Pak Nasir Wardan, dipasangkan, semua simulasikan 3 pasangan calon, kemudian dilemparkan ke publik secara metodologi, dan ternyata yang unggul adalah pasangan si A, saya yakin akan ada bongkar pasang calon. Iya. Ya, misalnya Pak Wahid, saya yakin Pak Wahid tidak akan sia-sia ketika sudah dan mau dia tak maju. mau korban kan? Tak mau berkorban. Bukan yang dikorbankan itu banyak tuh. Iya, betul. Gerbong besar yang dikorbankan ketika dia sudah maju sebagai calon gubernur dan terpilih DPR RI sudah terpilih nih. Itu gerbong di belakangnya bakal ditinggal kalau kalah. Iya. Ya, syukur-syukur menang kan begitu ya. Kalau kalah ini bubar semua barisan. Banyak ini korban. Pokoknya ini harus punya perhitungan yang matang. Betul. Jadi pilkada ini tidak bisa pakai nafsu politik saja, pakai ambisius, pakai ambisi politik, pakai perhitungan yang matang, rasional, berbasis metodologi. Nah, metodologi tadi bisa pakai semuanya, semua betul secara aspek metodologis. Maka sentimen dikurangi, perbanyak rasionalitas berpikir dalam kontestasi politik di pilkada khususnya. Nah, menengok kecenderungan partai politik, tentu dengan kondisi sekarang masih ada waktu plus minus sekitar 20 hari lagi menjelang pencalonan. Ini partai politik masih ada kemungkinan bongkar pasang. Kan tanggal 27 sampai 29 Agustus pendaftaran pasangan calon. Pendaftaran pemilih apa ya? Iya. Nah, komposisi yang demikian ini nanti yang akan menjadi pertimbangan partai politik, termasuk meletakkan dukungan kepada pasangan calon. Misalnya, kita
bincangkan soal PDIP tadi itu. Memang hari ini PDIP untuk level gubernur itu tidak punya kader untuk bertarung ya. Kalau 2029 banyak nanti itu. Ada Bu Kasmarni, ada Pak Zukri gitu ya. Itu kalau 2029 siap tarung semua. Siap ya. Siap tarung. Kalau yang duduk di apa sekarang menjadi bupati, bupati bisa maju untuk. Betul. Itu 2029. Itu masih lama tuh. Masih 5 tahun lagi lah ya. 5 tahun lagi. Tapi kalau proyeksi sekarang 2029 itu kuat. Tapi kalau sekarang belum lah gitu belum. Biarlah bertarung di bawah dulu di pilkada ya. Kalau saya tengok misalnya Bu Kasmarni itu udah settle, agak susah mengalahkannya gitu ya, termasuk Pak Zukri di Pelalawan. Nah, pertarungan 2024 ini memang terbatas kandidatnya tuh. Nah, karena keterbatasan kandidat tadi itu, partai-partai juga keterbatasan kader yang mumpuni untuk bertarung di pilkada. Keterbatasan itu banyak aspek, yang mulai dari aspek personalnya, menyangkut dengan elektabilitas, popularitas segala macam lah tuh. Nah, di posisi PDIP sendiri memang tidak ada kader yang untuk bertarung di pilgub. Ya, artinya PDI tidak punya orang yang disorong dari internal. Kalau mengkaderkan orang is okay gitu. Misalnya Pak SF dikaderkan sebagai kader PDI. Sebagai kader PDI ya sah-sah saja tuh. Ya, tergantunglah nanti bagaimana perundingan Pak SF untuk mengungkit daya elektoralnya yang rendah tadi itu. Pokoknya ada negosiasi lah ya. Betul. Kalau menurut hemat saya dengan kondisi yang demikian memang pertarungan itu tinggal dua saja. Pertarungan antara Pak Wahid versus Pak Samsuar dan pasangannya. Sementara Pak Nasir ini kita hitung sebagai intervening variable. Variable pengganggu, bisa mengganggu Pak Wahid, bisa mengganggu Pak Samsuar. Tapi dari peta politik yang ada dia mengganggu suara Pak Wahid. Karena selama ini basis Pak Nasir itu di Riau 2. Di 5 kabupaten di Riau 2 termasuk Pak Wardan. Enhil ya. Betul, termasuk Pak Wardan. Nah, ini kan mengganggu suara Pak Wahid, tidak mengganggu suara Pak Samsuar. Itu hitungan dari basis elektoral. Kalau hitungan dari basis partai politik, semua partai politik punya peluang ya. Peluang dan punya plus minus lah. Punya basis dukungan yang apalagi Golkar kan punya basis yang kuat kayak itu kan. Nah, memang sekarang PKB sedang naik perolehan suaranya, kemudian Nasdem sedang naik, PDIP lagi bagus-bagusnya, PKS juga sedang naik. Ini partai-partai yang sedang naik daun semua tuh yang bertarung. Tapi apakah mesin politik partai tadi bisa dipakai atau tidak itu soalan lain. Nah, dengan simulasi yang ada 3 pasangan calon dengan irisan suara Pak Nasir dan Pak Wahid tadi sama, dia mengganggu ya. Intervening variable namanya, variable pengganggu, justru yang banyak diganggu itu suara Pak Wahid, yang diuntungkan Pak Samsuar. Dari kalkulasi yang dari perhitungan politik deh ya. Betul. Yang diuntungkan Pak Samsuar. Seperti itu tuh. Ini luar biasa Pak Tito. Jadi berarti menjelang tanggal 27 Agustus ini masih ada kemungkinan akan terjadi suatu perubahan ya. Betul, masih mungkin, akan ada. Saya kalau perubahannya saya tidak begitu apa juga ya. Coba tergantung tadi menyangkut masalah di MK. Kemudian juga menyangkut masalah negosiasi politik juga. Betul. PDI dengan ini, PDI dengan PKB ya, yaitu pasangan SF dengan Wahid kan ya. Ini kan belum final juga, walaupun kemungkinan ada yang mengatakan tetap bertahan Wahid sebagai gubernur ya. Tapi kan semua kali kan betul tak betul variabel ini perlu dikaji sematang ya. Karena untuk mengangkat dukungan itu kan memerlukan kajian yang matang ya. Tak cuma hanya calon saja itu kan. Partai tidak bisa hanya bangga kami punya calon ini, tapi harus punya perhitungan. Kalau politik tidak pakai kalkulasi ya bunuh diri itu. Bunuh diri ya. Karena banyak sekali kepentingan yang akan hilang dari kalahnya seseorang. Misalnya tuh Pak Samsuar kalah. Gerbong Pak Samsuar banyak nih di pemilu kemarin misalnya. Kemudian atau Pak Wahid kalah, gerbong Pak Wahid banyak di belakang nih yang akan jadi korban dari kegagalan ketika maju di pilkada. Nah, semuanya harus dikalkulasi. Nah, kondisi yang ada seperti yang saya sampaikan tadi itu, situasi dari 3 pasangan calon tadi itu, variabel pengganggu suara Pak Wahid itu ada di Pak Nasir, sementara Pak Samsuar tidak punya variabel pengganggu suara. Nah,
Apalagi misalnya Pak Samsuar itu dapat dukungan dari mana? Dari Epi Sintong. Oh iya. Afrizal Sintong ya, calon Bupati Rohil. Rohil. Dia punya kepentingan apa tuh? Punya kepentingan ketika Pak Samsuar maju gubernur, adiknya maju sebagai Jadi, PAW. apa ya? PAW ya. Tentu dia akan jor-joran di Calon situ. DPR RI. Calon ya. DPR RI. Iya, betul. Dia akan jor-joran di Rohil. Iya, iya. Tentu Pak Samsuar dapat efek elektoral di Rohil yang lebih besar. Iya, iya, iya. Belum lagi basis di Siak. Ini selisihnya akan tebal tuh. Tebal ya. Tebal selisihnya dengan perolehan suara Pak Wahid misalnya. Iya, betul. Kemudian di Pekanbaru ini variabelnya Pak Mawardi. Iya. Buya Mawardi itu punya suara kemarin pemilu itu 30.000 lebih di Pekanbaru. Baru ya. Itu Nah, pileg gitu ya. pileg. Bersaing gitu ya. Saing 30.000 lebih dan jaringan Pak Mawardi itu cukup kuat baik jaringan partai maupun jaringan lainnya, organisasi masyarakat. Nah, kita tahu itu. Nah, sementara PSF belum teruji. Nah, dengan kondisi belum teruji tadi, apakah mereka punya formula untuk mendapatkan suara yang kuat di sini atau tidak? Ini problemnya kan kalau misalnya Pak Wahidnya bagus tapi efek elektoral Pak SF-nya kecil, ya percuma aja tuh. Iya. Pertarungan ini kan pertarungan tentu ini pasangan perlu calon. ada kajian pengkajian ulang ya. Betul. Tidak semudah itu ya. Iya. Baik, Tito ini luar biasa pada pagi hari ini analisa daripada seorang pakar kita terhadap fenomena yang akan terjadi dalam pemilu kada di Provinsi Riau ini, khususnya menyangkut pasangan calon. Ini luar biasa. Kita lihat kenyataannya bagaimana nanti. Oke Pak Tito, mungkin dari Pak Tito mungkin ada lagi yang mau stressing kira-kira? Iya. Bagaimana pandangan Pak Tito terhadap masyarakat melihat ini? Jangan masyarakat terpecah atau ada isu-isu yang didengar yang tidak objektif gitu. Khusus untuk pemilu gubernur, pemilu kada gubernur atau pemilihan gubernur wakil gubernur Riau, saya pikir yang kemarin dilakukan oleh kelompok masyarakat penolakan terhadap bakal calon itu, yaitu suara dari bawah lah tuh gitu ya. Tapi sebenarnya tidak perlu dilakukan, tidak perlu dilakukan karena dari hasil kita kan bisa baca hasil survei, hasil riset gitu ya. Kalau misalnya tak mengangkat sekalipun, tak usahlah dilawan kan begitu. Nah, kemudian jangan sampai itu menimbulkan perpecahan di masyarakat, apalagi menyangkut soal isu-isu sara. Nah, yang kemudian perkembangan atau dinamika politik mutakhir ini kan masih perlu analisa yang berkelanjutan. Misalnya soal dukungan partai politik terhadap calon gubernur, lalu basis elektoral calon gubernur yang memang sampai hari ini masih belum clear. Misalnya kalau disanding-sandingkan kalahnya Pak Wahid di Siak misalnya, apakah bisa ditutupi dengan perolehan suara nanti di Pelalawan? Itu kan masih perlu dikaji tuh. Kemudian kalahnya Pak Wahid di Rohil, dari mana nutupnya kekalahan di Rohil? Misalnya ditutup dari Bengkalis karena mungkin ada komitmen dengan Bu Kasmarni misalnya gitu tuh. Ini misalnya aja berandai-andai itu. Sementara di Rohul ini masih relatif imbang lah gitu ya. Ya ini semuanya Pak Tito tentu kan masyarakat nih Pak Tito. Betul. Ya tak bisa figur bupati, figur wali kota tak bisa. Karena masyarakat tuh lebih kenal siapa orangnya. Betul. Ya itu kan ya. Tergantung pendekatan. Dia tak peduli bupati, tak peduli wali kota dia. Tergantung pendekatan yang dilakukan serta isu-isu yang dipakai untuk memobilisasi dukungan masyarakat tadi itu terhadap kandidat. Misalnya isu infrastruktur, isu blue economy atau green economy yang hari ini memang agak jarang dibicarakan oleh masing-masing kandidat. Ini saya mau izin untuk memang hari ini para kandidat itu agak alpa mendiskusikan masalah visi misi. Ya, agak abai membicarakan masalah visi misi. Sementara kita paham filosofis pilkada serentak itu supaya sinkronisasi antara RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah nasional, dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kalau misalnya tidak pernah didiskusikan persoalan visi misi, kita ini mau milih apa? Mau milih kucing dalam karung, atau mau milih program yang baik? Mau kemana dibawa Riau ke depan? Betul, makanya Pak Samsuar sekalipun, Pak Wahid sekalipun, atau Pak Nasir mau diapakan Riau? Tidak pernah ada dialog soal itu. Harus ada gagasan yang tepat, yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Semoga nanti para kandidat itu mau datang ke sini bincang dengan kita tuh kita panggil nanti di podcast Tuan Channel kan, kita dudukkan mereka bertiga, kita bicarakan soal visi misi, kita bedah bersama, tidak pakai ketegangan urat saraf kan begitu tuh. Oke, terima kasih Pak Tito ya. Siap. Luar biasa nih pagi hari ini kita berbincang persoalan kemungkinan terjadi dalam paslon pasangan calon pemilu kada Gubernur Riau yang akan datang. Mari kita dengar dan kita tanggapi dan kita
analisa untuk berikutnya. Terima kasih Encik tuan-tuan, dan begitu juga Pak Tito. Terima kasih Terima teman. kasih banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu. Insyaallah. Mari kita ikuti perkembangan selanjutnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.